Bayangkan, sebuah surat dari Presiden Soekarno ditulis hanya 2 hari setelah Super Semar. Isinya memerintahkan Soeharto untuk berhenti. Tapi surat itu hilang. Bukan dibuang, bukan dilupakan, tapi mungkin sengaja dihilangkan. Jika surat ini ditemukan hari ini, bisa saja seluruh narasi sejarah Orde Baru runtuh. Inilah kisah tentang Super Tasmar, surat yang bisa mengubah wajah sejarah Indonesia. Maret 1966, Jakarta panas bukan karena musim, tapi karena situasi politik yang membara. Mahasiswa memenuhi jalan-jalan, menuntut pembubaran PKI. Militer semakin aktif, dan kekuasaan Presiden Soekarno perlahan terasa terdesak. Di tengah semua itu, lahirlah sebuah surat yang mengubah nasib bangsa, Super Semar, atau Surat Perintah 11 Maret. Hari itu di Istana Bogor, Soekarno menyerahkan sebuah mandat kepada Legend Soeharto. 3 jenderal, Basuki Rahmat, Muhammad Yusuf, dan Amir Mahmud menjadi perantara. Surat itu, menurut Soekarno, hanyalah perintah teknis untuk membantu menjaga ketertiban nasional. Tapi bagi Soeharto, itu adalah pintu masuk menuju kekuasaan. Tak butuh waktu lama, hanya berselang 2 hari, Soekarno mendengar kabar yang membuatnya marah. Atas nama Super Semar, Soeharto membubarkan Partai Komunis Indonesia. Bagi Soekarno, ini bukan hanya penyimpangan. Ini pelanggaran. Ia merasa mandat yang ia berikan telah ditafsirkan melampaui batas. Lalu lahirlah sebuah surat balasan. Tidak setenar Super Semar, tapi justru bisa jadi kunci untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi. Super Tasmar, Surat Perintah 13 Maret 1966. Super Tasmar, koreksi yang tak terdengar. Dalam pusaran politik yang penuh ketegangan pasca 11 Maret 1966, Bung Karno menyadari sesuatu yang membuatnya gelisah. Mandat yang ia berikan lewat Super Semar mulai berubah wajah. Ia tak sedang menyerahkan kekuasaan, ia hanya memberi mandat terbatas untuk menjaga keamanan. Tapi Soeharto menafsirkan surat itu sebagai izin mutlak untuk bertindak, termasuk membubarkan PKI, menangkap tokoh-tokoh politik, dan mengonsolidasikan kekuasaan. Soekarno terkejut, marah, dan ia tak tinggal diam. Ia mengetik surat balasan, sebuah perintah baru yang lahir dari kemarahan dan kecemasan, Super Tasmar, atau Surat Perintah 13 Maret 1966. Surat itu bukan sekadar klarifikasi, ia adalah bentuk koreksi. Sebuah sinyal tegas dari Soekarno bahwa apa yang dilakukan Soeharto telah keluar jalur. Dalam Super Tasmar, Soekarno menegaskan bahwa Super Semar hanya bersifat administratif teknis. Ia bukan mandat politik, ia bukan surat putih yang bisa diisi sesuka hati. Bung Karno juga memerintahkan Soeharto untuk segera memberi laporan langsung atas tindakannya. Tapi surat itu tak pernah sempat menggema. Kisah tentang Super Tasmar pertama kali muncul ke permukaan bertahun kemudian, dari mulut seorang saksi sejarah yang pernah berada di dekat api kekuasaan, A.M. Hanafi, mantan Duta Besar RI untuk Kuba. Dalam bukunya Menggugah Kudeta Jenderal Soeharto, Hanafi mengungkap bagaimana ia diberi kepercayaan langsung oleh Soekarno untuk menyebarkan surat tersebut. Sebuah misi yang tampaknya sederhana, tapi dalam konteks politik saat itu, hampir mustahil. Hanafi membawa surat itu dalam sebuah map. Ia mengontak tokoh-tokoh yang dulu bisa diandalkan, mantan Panglima A.U. Suryadharma, sejumlah wartawan senior, orang-orang dalam lingkaran kekuasaan. Tapi semua pintu telah tertutup. Hanya dalam hitungan hari, peta kekuasaan berubah drastis. Jalur media dikendalikan. Tokoh-tokoh yang dulu lantang mulai diam. Surat kabar tak mau menyentuh isu itu. Tak satu pun bersedia memberitakan klarifikasi Soekarno. Bahkan nama Bung Karno perlahan mulai menghilang dari headline utama. Upaya Hanafi kandas, bukan karena tak ada niat, tapi karena medan sudah berubah. Kekuatan informasi tak lagi berpihak pada Presiden sah, melainkan pada mereka yang mulai menguasai narasi. Asti Warman Adam, sejarawan dari LIPI, mencatat dengan getir bahwa upaya Soekarno untuk membantah penafsiran Super Semar benar-benar dihalangi dari segala arah. Ia menyebut Super Tasmar sebagai bentuk suara tanding yang tak sempat hidup. Ruang publik telah dibekukan. Suara Bung Karno dikurung dalam sunyi. Tak ada siaran, tak ada publikasi, tak ada debat terbuka. Super Tasmar tenggelam bahkan sebelum dikenal. Dan dalam sejarah, diam seringkali dibaca sebagai tidak ada. Padahal, jika surat itu benar-benar disebarkan dan didengar, mungkin wajah sejarah Indonesia akan berbeda. Super Tasmar bisa menjadi titik balik.
Bukti bahwa Soekarno masih memegang kendali. Bukti bahwa ia tak pernah sepenuhnya menyerahkan kekuasaan. Tapi sejarah tidak berpihak pada suara yang kalah. Yang lebih tragis, setelah kegagalan misi Hanafi, naskah Supertasmar pun tak pernah ditemukan kembali. Ia menghilang seperti ditelan bumi. Arsip Nasional Republik Indonesia mengaku tidak memiliki salinan surat itu. Penelusuran ke Sekretariat Negara pun buntu. Entah benar-benar hilang atau sengaja dihilangkan. Dan sejak itu, Supertasmar hidup hanya lewat cerita, disebut dalam pengakuan, ditulis dalam memoir, dikutip dalam buku sejarah alternatif, tapi tak pernah punya bentuk resmi. Ia jadi bagian dari sejarah yang remang, menggantung di antara kebenaran dan keraguan. Tapi justru disitulah nilai pentingnya. Supertasmar adalah peringatan bahwa sejarah bukan hanya soal apa yang dicatat, tapi juga tentang apa yang tak sempat ditulis. Ia adalah contoh betapa rapuhnya kebenaran, ketika kekuasaan mulai menentukan mana suara yang layak didengar dan mana yang harus dilupakan. Dan pada akhirnya, Supertasmar tetap menjadi suara Bung Karno yang ingin bicara. Tapi dunia telah terlanjur memalingkan muka. Di mana Supertasmar hari ini? Lebih dari setengah abad telah berlalu, sejak Supertasmar dikabarkan lahir di tengah krisis politik tahun 1966. Tapi hingga hari ini, surat itu belum pernah muncul ke permukaan sebagai dokumen yang bisa dibaca, diteliti, atau disahkan. Ia tetap menjadi hantu dalam sejarah Indonesia, disebut-sebut, dipercaya oleh sebagian, diragukan oleh yang lain, tapi tak pernah benar-benar ditemukan. Mustari Irawan, Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia, pernah menyatakan dengan jujur kalau Supertasmar kami tidak punya. Bukan karena tidak dicari. Andri mengaku sudah menelusuri berbagai kemungkinan, membongkar koleksi lama, meneliti dokumen dari Sekretariat Negara, membuka file-file tersembunyi dari era transisi kekuasaan, tetapi semua usaha itu berakhir dengan jawaban yang sama, kosong. Tidak ada lembar naskah, tidak ada salinan fotokopi, tidak ada notula penerimaan surat. Bahkan tidak ada catatan pengarsipan resmi dari Istana Kepresidenan yang mengonfirmasi bahwa Supertasmar pernah dikirimkan, dicatat, atau disimpan. Ia seperti kabut, terlihat dari jauh, tapi menguap saat didekati. Hal ini menimbulkan dua pertanyaan besar. Pertama, benarkah surat itu pernah ada secara fisik, atau hanya hidup dalam ingatan beberapa tokoh? Kedua, jika memang pernah ada, kemana perginya? Apakah hilang karena kelalaian, atau dihilangkan dengan sengaja? Para sejarawan terpecah. Sebagian tetap memegang kesaksian A.M. Hanafi dan percaya bahwa Supertasmar pernah diketik langsung oleh Soekarno, bahkan sempat beredar terbatas. Tapi sebagian lain bersikap skeptis. Bagi mereka, tanpa bukti konkret, surat itu tak bisa dijadikan dasar argumen sejarah resmi. Namun justru di sanalah letak daya tarik Supertasmar. Ia menjadi semacam kaki terbuka dalam sejarah Republik. Keberadaannya mengandung potensi untuk mengubah tafsir kita atas momen paling menentukan, transisi kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto. Jika Supertasmar memang pernah ada, dan memang menyatakan bahwa Supertasmar bersifat teknis, bukan politik, maka sejarah resmi yang selama ini diajarkan di sekolah bisa terguncang. Hilangnya Supertasmar juga mengungkap sesuatu yang lebih dalam, betapa rentannya memori kolektif kita ketika tidak dijaga dengan arsip yang jujur. Sejarah yang tidak terdokumentasikan dengan benar bisa dengan mudah dipelintir, disederhanakan, bahkan dipadamkan. Ketika dokumen kunci seperti Supertasmar tak bisa ditemukan, maka yang tertinggal hanyalah narasi pihak yang paling kuat saat itu. Dan bukan tidak mungkin, Supertasmar memang pernah ada, tapi disingkirkan secara sistematis. Di masa Orde Baru, pengendalian informasi adalah bagian dari strategi kekuasaan. Buku-buku dilarang, tokoh-tokoh dibungkam, dan arsip-arsip sensitif mungkin saja dibakar atau dikubur dalam ruang rahasia yang tak akan pernah dibuka. Lalu bagaimana jika suatu hari Supertasmar muncul? Sebuah salinan tua ditemukan di dalam pelusu di rumah seorang mantan ajudan, atau di antara arsip pribadi keluarga Bung Karno? Munculnya surat itu tak hanya akan menjadi peristiwa besar di dunia sejarah, tapi juga pukulan telak bagi narasi resmi Orde Baru yang selama puluhan tahun nyaris tak pernah digugat secara dokumen. Sampai hari ini, yang kita punya hanyalah fragmen, potongan cerita dari para tokoh, catatan kaki dalam buku-buku yang jarang dibaca, dan kegelisahan para sejarawan yang terus menggali tetapi belum menemukan apa-apa. Supertasmar tetap menjadi misteri, bukan karena orang tak peduli, tapi karena kekuasaan terlalu lihai menyembunyikan jejak. Mungkin, sejarah kadang sengaja membiarkan kita berjalan dalam gelap. Tapi pencarian terhadap Supertasmar tetap penting, karena ia bukan hanya soal satu surat. Ia adalah simbol dari hak untuk mengingat.
hak untuk mengetahui versi lain, dan hak untuk mendengar suara yang pernah dibungkam. Mengapa Super Tasmar penting? Super Tasmar bukan sekadar surat yang hilang. Ia adalah mata rantai yang lepas dari sejarah Indonesia modern, sebuah potongan penting dalam teka-teki tentang bagaimana kekuasaan berpindah dari Soekarno ke Soeharto, bukan lewat pemilu, bukan lewat sidang konstitusional, tapi lewat tafsir atas lembar surat. Kalau isi Super Tasmar benar seperti yang dikisahkan A.M. Hanafi, bahwa Super Semar hanya bersifat administratif, dan Soeharto diminta melapor kembali ke Presiden, maka bangunan narasi resmi tentang transisi kekuasaan selama ini akan retak. Super Semar tak lagi bisa dianggap sebagai penyerahan sah kekuasaan. Sebaliknya, ia menjadi awal dari tindakan sepihak yang menyimpang dari mandat. Dalam konteks ini, Super Tasmar penting karena menunjukkan bahwa Soekarno tak pasrah. Ia tidak menyerah begitu saja kepada arus sejarah. Ketika melihat kekuasaannya dipakai untuk tujuan yang tak ia kehendaki, membubarkan PKI, mengkonsolidasikan militer, menangkap para loyalisnya, Soekarno mengambil sikap. Ia mengetik surat koreksi. Ia memanggil utusannya. Ia menyusun strategi tanding. Semua itu menunjukkan satu hal, ia melawan. Tapi melawan saja tidak cukup, karena pada saat yang sama, semua jalur komunikasi sudah nyaris lumpuh. Media sudah berada dalam kendali, jaringan pendukung tercerai-berai, dan para tokoh kunci yang dulu bisa diandalkan satu persatu kehilangan panggung. Suara Soekarno, yang dulu menggema lewat pidato panjang dan penuh semangat, perlahan dikebiri menjadi bisikan yang hanya terdengar oleh orang-orang terdekatnya. Dan disinilah Super Tasmar menjadi simbol dari perlawanan yang dibungkam. Ia adalah bentuk penolakan terhadap penafsiran tunggal atas sejarah. Ia menegaskan bahwa narasi resmi yang bertahan selama Orde Baru, yang menyebut Super Semar sebagai penyerahan kekuasaan secara sukarela, tidak sepenuhnya utuh. Sejumlah sejarawan bahkan menduga, hilangnya Super Tasmar bukan kebetulan. Dalam banyak rezim otoriter, dokumen yang berpotensi menggoyang legitimasi kekuasaan seringkali tidak ditemukan. Bisa saja dihancurkan, disembunyikan di ruang arsip tertutup, atau dilarang beredar dengan alasan keamanan negara. Kita tahu dari sejarah global, bukan hanya Indonesia, bahwa banyak revolusi dan kudeta disertai dengan penghilangan dokumen. Dan dalam kasus Super Tasmar, pola itu terasa sangat mungkin. Lebih jauh lagi, Super Tasmar adalah pengingat bahwa sejarah tidak selalu ditulis oleh mereka yang paling jujur, tapi oleh mereka yang paling cepat menguasai panggung. Maka ketika surat seperti ini hilang, yang hilang bukan hanya kertas, tapi kesempatan bagi bangsa ini untuk melihat masa lalunya dengan lebih jernih. Ia penting bukan hanya untuk para sejarawan. Ia penting untuk siapapun yang percaya bahwa demokrasi perlu transparansi, bahwa kekuasaan harus dipertanggungjawabkan, dan bahwa suara tanding, betapapun lemah atau lambatnya, tetap punya tempat dalam ruang sejarah. Selama Super Tasmar belum ditemukan, sejarah Indonesia akan tetap menyimpan ruang kosong. Dan selama ruang itu belum terisi, akan selalu ada alasan untuk terus bertanya, terus menggali, dan terus meragukan versi tunggal yang terlalu lama dibiarkan berdiri sendiri. Apa yang terjadi jika Super Tasmar ditemukan? Bayangkan suatu hari, di sebuah ruang arsip tua, atau di tumpukan dokumen pribadi seorang mantan pejabat, Super Tasmar ditemukan. Lembaran kertas berisi perintah Soekarno tertanggal 13 Maret 1966 yang menegaskan bahwa Super Semar bukan mandat politik dan meminta Soeharto melapor kembali ke Presiden. Mungkin kertasnya sudah menguning, tinta memudar, tapi isinya masih terbaca jelas. Jika itu terjadi, dampaknya tidak akan sederhana. Sejarah Indonesia bisa bergetar. Penemuan Super Tasmar akan menjadi ledakan sunyi yang menabrak fondasi narasi resmi yang dibangun selama lebih dari 3 dekade. Narasi bahwa Soekarno menyerahkan kekuasaan secara sah, bahwa Super Semar adalah titik peralihan yang wajar, bisa berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih rumit, bahkan tragis. Dengan adanya Super Tasmar, publik bisa melihat bahwa Bung Karno tidak pernah benar-benar menyerahkan semuanya. Bahwa ia mencoba menarik rem darurat, bahwa ia sadar ada yang salah, dan ia berusaha meluruskannya. Tapi suaranya dipadamkan, suratnya ditahan, dan sejarah memilih jalan yang tak bisa lagi ia ubah. Secara politik, dokumen ini bisa membuka kembali perdebatan lama soal legalitas tindakan Soeharto pasca Super Semar, mulai dari pembubaran PKI, penangkapan loyalis Soekarno, hingga pengambil alihan kekuasaan secara de facto sebelum MPRS mencabut mandat Soekarno. Dengan bukti bahwa Soekarno sempat mengoreksi tafsir atas Super Semar, maka tindakan-tindakan Soeharto bisa dinilai bukan sebagai kelanjutan mandat, tapi penyimpangan dari perintah. Secara moral dan historis, Super Tasmar juga bisa mengembalikan kehormatan Bung Karno.
Ia bukan lagi presiden tua yang menyerah karena terpojok, melainkan pemimpin yang terus berjuang meski nyaris tanpa sekutu, yang mencoba melawan arus, sekalipun arus itu terlalu deras. Dan yang paling penting, penemuan Super Tasmar akan membuka ruang bagi suara-suara yang selama ini tertutup. Suara dari sisi sejarah yang selama Orde Baru dianggap berbahaya, subversif, atau bahkan tabu. Suara rakyat kecil yang dulu tak sempat bertanya. Suara anak-anak muda yang selama ini hanya mendapat satu versi dari buku pelajaran. Suara Bung Karno bukan sebagai simbol semata, tapi sebagai manusia yang pernah terluka dan berusaha melawan. Apakah penemuan Super Tasmar akan mengubah segalanya? Tidak langsung, tapi ia akan menjadi titik balik penting yang mendorong kita untuk membaca sejarah dengan lebih kritis, lebih jujur, dan lebih terbuka terhadap kenyataan bahwa masa lalu kita tak sederhana yang dulu diajarkan. Mungkin surat itu masih ada, mungkin tidak, tapi yang pasti, keinginan untuk menemukannya bukan hanya soal menemukan arsip. Itu adalah upaya untuk mengembalikan hak suara dalam sejarah. Bukan demi membalikkan semuanya, tapi demi mengingat dengan utuh. Dan bila Super Tasmar suatu hari benar-benar muncul, ia akan jadi lebih dari sekadar dokumen negara. Ia akan menjadi surat dari masa lalu, yang akhirnya berhasil sampai ke generasi yang mau mendengarkannya. Super Tasmar dan ingatan kolektif kita. Super Tasmar mengajarkan bahwa sejarah tak selalu ditulis oleh yang paling benar. Seringkali, ia ditulis oleh yang paling berkuasa. Dan karena itulah, kita perlu terus mempertanyakan apa yang tidak tercatat, apa yang tidak diajarkan, dan apa yang mungkin sengaja dilupakan. Surat ini mengingatkan bahwa kebenaran bisa terkubur hanya karena tak sempat dicetak. Dan suara yang jujur bisa lenyap hanya karena tak punya saluran untuk didengar. Super Tasmar sejauh ini tetap tak ditemukan. Tapi ruang kosong yang ditinggalkannya adalah ruang penting. Ruang yang membuat kita sadar bahwa sejarah Indonesia penuh dengan sisi gelap dan celah sunyi. Dan bahwa tugas kita hari ini bukan hanya menerima versi yang tersedia, tapi juga berani bertanya, apa yang sebenarnya terjadi? Kalau suatu hari Super Tasmar benar-benar muncul dari tumpukan arsip tua, ia tak hanya akan mengisi halaman sejarah yang hilang. Ia akan menjadi suara dari masa lalu yang selama ini dipaksa diam dan akhirnya didengar. Penelusuran sejarah tidak hanya soal menemukan jawaban, tapi juga menghormati pertanyaan yang belum selesai. Kalau kamu percaya bahwa sejarah harus terus dikaji ulang, bantu kami sebarkan video ini. Klik like, share, dan subscribe untuk konten sejarah yang lebih jujur dan mendalam. Dan tulis di kolom komentar, menurutmu, apakah Super Tasmar pernah benar-benar ada? Sampai jumpa di episode berikutnya.